kawan Yupedia. Hai kawan Upedia. Hai kawan Yupedia. Ayo bergabung Ayo bergabung bersama dalam acara bincang Yupedia. Bincang Yupedia. Ruang generasi muda untuk mencapai Capai masa depan yang berkualitas. Berkualitas. masa depan yang berkualitas. Hai kawan Yupedia. Hai kawan Upedia. Hai kawan Yupedia. Ayo bergabung Ayo bergabung bersama dalam acara bincang Yupedia. Bincang Yupedia. Ruang generasi muda untuk mencapai Capai masa depan yang berkualitas. Berkualitas. masa depan yang berkualitas. Young generation, may I have your attention, please? It's time for the event. Starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Enjoy the event. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya untuk menghadiri webinar pada siang hari ini. Perkenalkan, nama saya Yasmin Diha Fahira, selaku moderator dalam webinar Bincang Yupedia yang bertemakan Let's Be the Best Version of You, How to Build Your Self-Development. Sebelum memulai acara, pertama-tama untuk menjawab pertanyaan teman-teman semua nih, yang mungkin masih bingung sebenarnya apa sih Yupedia itu? Jadi di sini aku ingin memperkenalkan terlebih dahulu bahwa Yupedia merupakan platform yang menjembatani generasi muda untuk mencapai masa depan yang berkualitas. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Yupedia menghadirkan beberapa program seperti Bincang Yupedia, acara webinar yang diisi oleh para profesional, Yupedia Podcast yang tentunya bisa kalian akses melalui Spotify, dan Yupedia juga akan segera menghadirkan Ruang Yupedia sebagai pelatihan soft skill bagi anak muda. Follow terus Instagram @yupedia_id untuk update lebih lanjut ya.
Selanjutnya, saya ingatkan kembali kepada para peserta bahwa teman-teman dapat mengajukan pertanyaan melalui Google Form yang telah disediakan. Dan jika kalian ingin mendokumentasikan acara ini melalui Instagram Story, jangan lupa untuk men-tag Instagram @upediaid ya. Nah, teman-teman semua, perjalanan untuk menjadi the best version of ourselves itu terkadang membutuhkan banyak perjalanan yang panjang dan bahkan tidak mudah. Bahkan kita kadang nggak tahu nih sebenarnya apa yang sudah kita lakukan ini sudah yang terbaik belum ya untuk kita? Apakah sudah the best version of ourselves? Nah, jadi dalam Bincang Yupedia siang ini kita akan membahas lebih dalam lagi tentang gimana sih caranya untuk be the best version of ourselves. Bersama dengan pembicara kita yang juga sudah hadir dalam acara siang hari ini, beliau bernama Kak Fahmi Mubarok. Halo Kak Fahmi, gimana nih Kak kabarnya? Ya, halo. Alhamdulillah baik. Oke, sudah siap ya Kak untuk mengisi webinar pada siang hari ini? Siap. Oke, nah teman-teman, Kak Fahmi ini merupakan mahasiswa Universitas Gadjah Mada, angkatan 2015 Fakultas Teknik. Sudah banyak sekali loh pengalaman organisasi Kak Fahmi, baik dalam organisasi maupun bidang profesional. Beliau saat ini juga merupakan Country Chief Executive for Live VT Indonesia, Digital Marketing Manager Damogo 2020, dan Kak Fahmi juga merupakan founder dari Suara.kan. Kak Fahmi juga telah memiliki banyak sekali prestasi yang luar biasa, beberapa di antaranya seperti juara 1, desain rumah truk Confest pemerintah Provinsi Bangka Belitung tingkat nasional pada tahun 2016, juara 2, lomba rancang kota tingkat nasional Universitas Aisyah Yogyakarta, dan Kak Fahmi juga merupakan finalis Planopolis PWK Institut Teknologi 10 November di Surabaya pada tahun 2017. Baik, tanpa memperpanjang waktu, langsung saja saya persilahkan kepada pembicara untuk mengisi materi kita pada siang hari ini. Kepada Kak Fahmi, the time is yours. Oke, selamat pagi semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan lagi saya Fahmi gitu ya. Teman-teman kalau misalkan bisa nyari gitu di Instagram boleh @fahmimubarakfm. Terus juga nanti ketika mau nge-share soal materi ini, silahkan kayak gitu. Oke, jadi dari Yupedia sendiri, saya terima kasih juga kepada Yupedia sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk berbagi sedikit cerita gitu ya, tentang gimana sih cara saya untuk menemukan best version dari myself kayak gitu. Nah, di sini judulnya adalah The Next 8760 Hours, Plan to Change Yourself. Jadi, kenapa 8760? Karena ini kalau misalkan dibagi 24 jam gitu ya, ini ada 365 hari gitu. Jadi intinya sebenarnya ini gimana sih caranya kita untuk memplan 1 tahun ke depan supaya kita tuh lebih baik kayak gitu. Sebenarnya ini menggabungkan antara konsep life plan, kemudian juga konsep dari sistem kerja otak kita sebagai manusia, dan sistem goals dan habit kayak gitu. Supaya kita bisa untuk jadi best version of ourselves. Make yourself beyond the game gitu. Oke, teman-teman semua, sebelum mulai gitu ya, saya ingin ngasih semacam survei gitu buat teman-teman semua tentang gimana sih cara teman-teman berpikir soal life planning ini kayak gitu. Nah, di sini bakal aku kasih linknya gitu ya di grup chat. Jadi teman-teman semua nanti bisa langsung buka bisa langsung buka linknya di sini, bisa dari HP, kemudian bisa dari laptop dan sebagainya kayak gitu. Oke, jadi teman-teman bisa langsung menuju ke sana, itu linknya udah aku share ya. Gitu. Oke. Oke, jadi di sini pertanyaan pertama saya adalah seberapa berhasil sih perencanaan 2020 versi kamu gitu. Karena pengen tahu dulu sebenarnya kan yang namanya merencanakan 1 tahun ke depan pasti sudah pernah dilakukan gitu ya. Dan teman-teman juga udah pasti sering dikasih tugas seperti ini dan sebagainya kayak gitu. Dan bagi kita mungkin 2020 itu semacam chaos gitu ketika kita udah punya planning A, B, C, tapi tiba-tiba ada COVID, jadi kan chaos semua kayak gitu, termasuk saya pribadi dan sebagainya.
Ini saya pengen tahu aja kira-kira gimana kondisinya. Oke, 13 orang merasa cukup berhasil ya, dan 6 orang tidak berhasil gitu. Dan sangat sedikit sekali nih yang berhasil kayak gitu ya. Oke, terus kemudian selanjutnya adalah, nah bisa di next surveinya gitu ya. Pertanyaan kedua adalah seberapa penting sih menyusun perencanaan setiap tahun baru gitu menurut kamu, mumpung ini kan masih awal tahun 2021 ya. Jadi mungkin teman-teman semua masih fresh gitu tentang yang namanya resolusi, planning dan sebagainya kayak gitu. Lagi zaman-zamannya lah kayak gitu. Oke, berarti di sini saya menemukan hasil yang menarik ya. Ketika ternyata 2020 itu perencanaannya banyak yang tidak berhasil atau gagal gitu. Tetapi kemudian kita masih sama-sama sadar gitu ya tentang ternyata menyusun yang namanya life planning itu penting kayak gitu. Oke, ini bisa diisi selanjutnya gitu ya. Saya mau pindah lagi ke materi saya. Oke, jadi teman-teman semua, saya pengen nanya juga nih malah, kenapa sih harus memplanning 2021 kayak gitu? Mungkin teman-teman juga bisa kemudian ngechat gitu ya alasannya kenapa ya kira-kira harus ngeplan kayak gitu. Dan emangnya masih relevankah kayak gitu? Planning ini di 2021 karena mungkin 2020 itu chaos banget dan sebagainya kayak gitu. Oke, untuk memulai hal ini, jadi saya ingin menunjukkan tentang yang namanya kemauan, keinginan kita untuk memplanning itu selalu ada kayak gitu. Apalagi ketika kita baru nyampe di persimpangan kehidupan yang baru, fase kehidupan yang baru kayak gitu. Nah, itu ada teorinya teman-teman semua. Namanya adalah the fresh start effect kayak gitu. Jadi ini adalah sebuah studi gitu ya, menunjukkan bahwa ternyata memang orang akan cenderung melakukan perubahan di hari yang merepresentasikan awal yang baru kayak gitu. Contohnya kayak kita misalkan dari SMA kemudian ke kuliah gitu. Kita mikirnya bahwa ketika kuliah kita pasti lebih mandiri, lebih oke, hidup harus bisa sendiri dan sebagainya. Atau mungkin dari kuliah ke kerja. Ketika kerja kita harus bisa dapat uang sendiri dan sebagainya, harus hidup misalkan pisah dari rumah orang tua, harus punya rumah sendiri, harus punya mobil sendiri dan sebagainya kayak gitu. Nah, itu yang kemudian terjadi, the fresh start effect ini terjadi. Jadi orang-orang ini melakukan perubahan yang merepresentasikan awal yang baru. Nah, ini terbukti di orang Indonesia juga ternyata. Ketika saya nge-search di Google Trends gitu ya, resolusi gitu. Nah, di tahun 2019 sampai tahun 2021 ini, di bulan Februari ini, ternyata grafiknya itu naik ketika di bulan-bulan akhir, November, Desember, Januari. Ini juga sama November, Desember, Januari kayak gitu. Jadi ini yang kemudian menyatakan bahwa oh ternyata orang tuh memang lagi tergila-gila sama yang namanya resolusi, dan ternyata bener loh adanya fresh start effect ini. Jadi secara tidak langsung diri kita tuh memang sudah untuk mau gitu berubah buat ke arah lebih baik. Kayak gitu. Tapi ternyata 80% dari resolusi tahun baru itu gagal di 6 minggu pertama. Mungkin di Februari tengah-tengah gitu. Ketika 2021, Februari tengah-tengah, itu udah gagal kayak gitu. Terus kemudian juga ternyata ini yang menunjukkan bahwa banyak sekali problem-problem yang dihadapi oleh kita. Kita udah punya kemauan nih untuk punya fresh start effect gitu. Kita udah punya hope, kita udah punya harapan, udah punya cita-cita, tapi ternyata selalu gagal kayak gitu. 80% gagal di situ. Dan ini kenapa sih? Karena ternyata ada beberapa masalah yang terjadi pada resolusi tahun baru. Yang pertama adalah nggak spesifik, kayak be fit, atau be nice to people, atau read more books kayak gitu. Jadi harus sehat nih kayak gitu. Tapi sehatnya berapa ukurannya kayak gitu. Harus baik sama orang tuh berapa ukurannya. Harus baca buku lebih banyak. Baca buku lebih banyak tuh berapa banyak gitu bukunya kayak gitu. Terus kemudian yang kedua adalah terlalu pesimistik dan unrealistic. Jadi ketika mau tahun baru dia bilang tahun 2020 kacau banget gua, jadi pecundang lah, nggak bisa apa-apa kayak gitu. Tapi kayaknya tahun ini harus berbeda deh gitu. Tapi kayaknya 2020 ini harus berbeda deh kayak gitu. Dia udah pesimistik duluan karena 2020-nya gagal, tapi dia meresolusikannya dengan satu hal yang nggak real gitu. Ya lebih baik tuh lebih baik apanya sih kayak gitu. Terus kemudian juga
yang ketiga adalah take on too much at once gitu. Jadi pengen semua tuh terjadi dalam satu waktu. Contohnya kayak pengen kurus, terus kemudian pengen lebih pinter, dan pengen IPK tinggi, pengen nilai UN tinggi, dan sebagainya. Tapi itu harus terjadi di tanggal 1 Januari 2021 gitu. Nah, itu yang terjadi. Jadi kita nggak bisa untuk kemudian memaksakan itu tuh harus terjadi di 1 Januari, atau itu tuh harus terjadi di bulan Januari, Februari doang, kayak gitu. Itu pun nggak bisa. Dan yang terakhir adalah sebenarnya kita nggak pernah memprioritaskan resolusi kita itu sebagai prioritas utama. Jadi kayak resolusi itu hal yang kesekian lah. Kita yang pertama ya seperti biasa gitu, makan, terus kemudian kuliah, kerja, dan sebagainya. Tapi ya udah, resolusi mah ya ditulis aja, tapi nggak usah dikerjain kayak gitu. Nah itu yang kemudian problem-problem yang terjadi di masyarakat kita kayak gitu. Nah ini juga sama, ketika teman-teman pernah merasakan udah banyak banget resolusi yang teman-teman buat, terus kemudian udah banyak banget resolusi yang teman-teman jalankan, tapi kok nggak ngaruh apa-apa ya, kayak gitu. Contohnya kayak ibaratnya aku ikut di kuliah, ikut BM, terus kemudian ikut organisasi A, event A, terus event B, C, sampai Z, kayak gitu. Tapi kok nggak ngaruh apa-apa ya ke diriku, kayak gitu. Nah itu kemudian bisa jadi yang namanya fake productivity, jadi produktivitas yang bias gitu. Jadi teman-teman sebenarnya melakukan itu tuh ya karena pengen produktif aja gitu. Padahal produktif itu bukanlah sebuah goal kayak gitu. Produktif itu ya udah teman-teman banyak kegiatan dan sebagainya kalau itu jadikan sebuah goal gitu ya. Tapi kenapa teman-teman mau produktif? Apa yang mau dicapai kayak gitu? Nah, ada dua faktor penting ya, faktor penting dalam merencanakan resolusi agar kita bisa berjalan dengan baik kayak gitu. Yang pertama adalah managing your willpower kayak gitu. Jadi kalau teman-teman pernah baca buku, ya ini ada sistem kerja otak manusia gitu ya, yang kita tuh memang punya harapan dan punya juga bakat untuk merencanakan. Tapi gimana sih cara merencanakannya kayak gitu. Yang kedua adalah building habit. Jadi bagaimana kita membuild sebuah habit dari goals yang ingin kita capai. Oke, yang pertama dulu ya. Jadi sistem kerja otak manusia ini sebenarnya dibagi dua. Pertama ada yang namanya sistem 1. Itu sistem yang paling mendominasi di otak kita. 95% dari otak kita itu isinya ya sistem 1 kayak gitu. Jadi ini bawaan, kemudian juga otomatis, sifatnya ya instan, dangkal, terus emosional juga, dan jangka pendek gitu ya. Kita menyebutnya sebagai fast thinking kayak gitu. Dan kemudian ini yang ada di tubuh kita. Yang kedua adalah sistem 2. Jadi sistem rational thinking kayak gitu. Nah ini beda dari sistem 1. Jadi kalau ini bisa dilatih, terus kemudian pikirannya mendalam, jangka panjang, sistematis, dan rasional kayak gitu. Pokoknya ininya sistem 1 dan sistem 2 ini berkebalikan satu sama lain kayak gitu. Tapi yang terjadi di masyarakat mungkin sering kali hanya menggunakan salah satu sistem aja. Kayak misalkan ketika merencanakan menggunakan sistem 1 doang, ya dia pengennya cepat, kemudian pengennya dalam satu waktu pencapaiannya, terus kemudian juga nggak sabaran kayak gitu. Tapi ada juga yang merencanakan ya ketika sistem 2 doang gitu. Ketika dia ya udah merencanakan jangka panjang dan sebagainya, nanti dia bakal jadi ini, 5 tahun lagi dia bakal jadi wali kota, 5 tahun lagi dia bakal kuliah di Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, dan sebagainya. Tapi dia nggak menyusun untuk mencapai situ tuh mau ngapain kayak gitu, harus kayak gimana untuk mencapai kayak situ. Nah ini yang kemudian harus digabungkan kayak gitu, sistem 1 dan sistem 2, karena sifat kerja otak manusia secara bawaan lahir tuh udah seperti ini kayak gitu. Ketika kita nggak menggabungkannya, maka kita menyia-nyiakan potensi yang ada di dalam diri kita sebenarnya. Nah kemudian yang berikutnya adalah building habit. Ini maksudnya gimana sih? Jadi ketika kita punya goals, misalkan saya ingin lebih kurus daripada tahun kemarin, 2021 saya ingin misalkan beratnya tadinya 72 gitu, saya ingin jadi 65 kg kayak gitu. Berarti kan turun 7 kilo kayak gitu. Nah, turun 7 kilo itu kan goals-nya kan kayak gitu di 2021. Gimana sih buat cara membuat sebuah langkah-langkah untuk menuju 7 kilo itu? Contoh kayak misalkan kita building habit 1 minggu lari minimal 5 km kayak gitu. Sehingga dalam 1 bulan nanti ketika diakumulasikan turun harapannya 1 kilogram per bulan kayak gitu. Terus ketika nanti di akhir tahun, jadi itu akan membentuk sebuah habit yang kita jadi terbiasa untuk berlari setiap bulannya, dan akhirnya
pada saat itu di akhir tahun itu kita capai targetnya kayak gitu. Nah, kebanyakan orang ya pengennya nyapai target di akhir doang kayak gitu. Ketika dia nggak berhasil turun misalkan 7 kg itu, dia merasa bahwa perencanaannya gagal kayak gitu. Padahal enggak, teman-teman semua. Ketika teman-teman berpikir bahwa goals-nya oke lah, tidak mencapai 7 kg turun berat badannya. Tapi ketika perjalanannya itu teman-teman sudah menyusun yang namanya kebiasaan lari. Kebiasaan lari dalam setiap minggunya. Sehingga ketika minggu 1, 2, 3 teman-teman terbiasa lari, meskipun di akhir tahun nggak sampai 7 kg, tapi teman-teman harusnya udah senang gitu, karena kebiasaan lari itu udah muncul dan bisa dilanjutkan tahun depan kayak gitu. Itu yang kemudian yang dinamakan building habit, yaitu building goals-nya dulu, terus habit-nya apa sih setiap hari yang ingin dibentuk kayak gitu. Nah, ini yang kemudian disebut yang namanya the investing mindset. Jadi kita nggak cuma mikirin soal goals-nya di depan doang, itu penting, tapi yang lebih penting adalah gimana kelakuan kita sehari-hari, bahkan per jam, itu untuk mencapai goals tersebut tuh harus kayak gimana sih, kayak gitu. Nah, ini yang kemudian mungkin saya nanti beberapa saat ke depan itu akan juga mempraktekkan gitu ya, kira-kira lembar kerja apa sih yang bisa untuk kemudian kita gunakan untuk menyusun perencanaan tersebut kayak gitu. Dari mulai goals-nya, terus habit-nya apa dan sebagainya kayak gitu. Ini juga akan saya bagikan nanti di akhir sesi gitu ya. Gitu. Oke, jadi untuk merencanakan sesuatu itu dari hidup kita harus sadari dulu bahwa ternyata ada yang namanya area of life gitu. Jadi kehidupan kita itu terdiri dari beberapa area. Ibaratnya pesawat ya, ada sayapnya, kemudian ada badannya, ada ekornya, ada kepalanya, dan sebagainya. Nah, menurut Alex Vermeer ya, dan juga saya ambil dari Nestlab gitu, jadi ada beberapa area of life. Yang pertama adalah health and fitness gitu. Jadi seberapa sehat sih kita gitu. Kita udah olahraga cukup, udah makan cukup belum, udah tidur cukup belum, kayak gitu. Terus yang kedua adalah work and business ya. Gimana sih kita di kerjaan kita, kemudian gimana sih bisnis kita di tahun kemarin, gimana perjalanannya, kayak gitu. Terus kemudian yang ketiga adalah friends and community gitu. Apakah kita membuat teman baru di tahun kemarin? Apakah kita banyak menghabiskan waktu dengan teman-teman kita? Terus kemudian personal life and family, kayak gitu. Ini juga penting ya. Kita sudah berapa banyak untuk menghabiskan waktu bersama keluarga kita? Adakah keluarga baru atau pasangan baru? Kemudian juga apakah kita putus misalkan atau punya relationship baru di tahun ini, begitu. Terus kemudian juga learning and knowledge, apakah kamu belajar sesuatu yang baru kemarin? Apakah kamu berinvestasi atau membelikan sesuatu yang bisa menambah pengetahuanmu gitu, entah beli buku, entah dapat beli course, pelatihan, dengerin podcast, baca blog dan sebagainya, atau langganan newsletter kayak gitu. Apakah itu berdampak di kehidupan kita? Terus kemudian area of life yang kedua adalah travel and culture gitu. Apakah kita pergi ke tempat-tempat baru, ke tempat-tempat hiburan baru misalkan, atau kita pergi ke tempat-tempat lama yang punya memori terhadap kita? Apakah kita menemukan budaya-budaya baru? Yang selanjutnya adalah hobbies and creativity. Jadi ada nggak sih hobi yang kita bangun hari ini? Ada nggak sih project yang kita berhasil, karya kita jalan nggak ya di tahun kemarin, kayak gitu. Terus emotional and spirituality gitu. Jadi kita sehat nggak sih secara mental gitu? Kita insecure terus nggak sih? Terus kemudian kita pernah down nggak sih? Atau kita punya waktu nggak sih buat bicara sama diri kita sendiri, kayak gitu. Terus kemudian money and finance juga penting ya. Gimana cara perencanaan kita terhadap uang? Kita ngabisin apa uang di tahun kemarin? Kemudian juga apakah kita perencanaan keuangannya lebih baik daripada tahun kemarin, kayak gitu, apa lebih boros gitu. Nah, ini semua kemudian dirangkum dalam worksheet yang akan saya bagikan gitu ya nanti. Jadi ini ada health and finance, work and business, personal life, kemudian travel, learning, friends, hobbies, spirituality, dan money gitu. Jadi semuanya harus lengkap dan saling menopang kayak gitu. Nggak bisa kita cuma menata soal personal life doang, atau nggak bisa kita cuma menata soal friends and community doang, tapi harus semuanya gitu, karena that's how a human works gitu. Jadi gitu gimana cara manusia bekerja sebenarnya gitu. Nah, teman-teman semua, dari
hal-hal tersebut kita juga perlu memprioritaskan hal-hal yang menurut kita bisa bikin kita bahagia sebenarnya. Karena ketika kita menjalani sebuah perencanaan tapi kita nggak menikmati, itu sama aja bohong kayak gitu. Itu sama aja merencanakan buat orang lain, bukan buat diri kita sendiri kayak gitu. Nah, ini ada penelitian menarik dari Universitas Delft gitu ya di Belanda tentang cara-cara atau kegiatan-kegiatan yang paling membuat orang tuh bahagia kayak gitu. Dari mulai efektivitasnya sampai visibilitasnya gitu atau kemungkinan itu terjadinya. Nah, ternyata menariknya yang paling efektif dan visible untuk membuat orang bahagia adalah yang pertama invest in family and friends kayak gitu. Ketika kita menghabiskan waktu bersama keluarga kita dan teman-teman kita, justru itu yang membuat kita bahagia. Terus kemudian yang kedua adalah join a club. Join a club ini bisa jadi gabung ke komunitas atau ketemu teman-teman baru yang punya hobi yang sama dan sebagainya. Terus kemudian be mentally and physically active. Mental kita sehat, fisik kita juga sehat. Itu membuat orang bahagia. Terus kemudian be nicer and kinder to people. Lebih ramah gitu, lebih baik terhadap orang. Lebih banyak berbuat baik terhadap orang itu juga membuat kita bahagia. Kemudian ternyata experience nature juga membuat kita bahagia, naik gunung, ke pantai, ke ngeliat yang hijau-hijau dan sebagainya, itu juga membuat kita bahagia. Get more sleep nih bagi teman-teman yang sering tidur begadang gitu ya, ngerjain kerjaan atau tugas kuliah dan sebagainya. Ternyata get more sleep ini lebih bikin kita bahagia loh, kayak gitu. Terus kemudian practice your religion gitu, bagi yang punya ya, gitu. Nah ini yang juga penting ternyata ketika kita mempraktekkan agama kita, ibadah kita itu juga ternyata bisa membuat kita bahagia. Dan enroll in automatic savings, jadi ya nabung gitu. Apalagi ketika tabungan itu ternyata bisa berlipat ganda atau kita investasi kayak gitu, itu juga membuat kita bahagia. Nah ternyata tapi ketika teman-teman lihat di bagian bawah-bawah ini kayak work part time, kemudian juga build wealth atau membangun kekayaan, itu malah less happy kayak gitu. Nah jadi teman-teman semua harus mempelajari sebenarnya yang paling visible buat diri teman-teman itu untuk membuat teman-teman bahagia apa sih kayak gitu. Sebenarnya itu akan bisa jadi prioritasnya kayak gitu. Nah teman-teman semua ini nanti worksheet yang akan aku bagikan gitu ya terkait planning gitu. Jadi nanti gambarannya isinya adalah gini. Jadi kita harus mendefinisikan setiap aspek dari kehidupan kita gitu ya, dari health and fitness itu gimana sih tahun lalu gitu. What went well gitu. Tahun 2020 itu apa aja sih yang kemudian berhasil, kemudian juga what didn't go so well di tahun 2020 apa yang nggak berhasil kayak gitu. Contoh misalkan what went well adalah saya berhasil untuk sepedaan sebanyak 30 km setiap minggunya kayak gitu. What didn't go so well-nya adalah saya masih makan mie setiap minggu, mungkin 3 kali gitu ya seminggu, dan itu nggak sehat kayak gitu. Nah, what's your goals for next year? Oke, secara fisik udah bagus, tapi ternyata asupan makannya masih buruk misalkan. Ya udah, saya merencanakan untuk memakan makanan-makanan yang sehat kayak gitu dalam 1 tahun ke depan gitu. Apa habitnya kayak gitu? Misalkan seminggu kamu di hari Senin itu kita bikin jus buah, kemudian di hari Selasa kamu makannya sayur semua kayak gitu. Terus kemudian setiap minggunya diharamkan untuk makan mie gitu misalkan kayak gitu. Nah ini yang kemudian kita bisa gali. Terus kemudian yang kedua ada emotional and spirituality juga. Kemudian ada kehidupan work and business. Ini nggak mesti yang kerja gitu ya, tapi kalau aktivitas kuliah juga bisa, atau aktivitas bisnis kecil-kecilan pun bisa kayak gitu. Terus kemudian nih, misalkan personal life and family gitu, kamu mau punya pasangan nggak di tahun ini kayak gitu, atau menikah kah, atau misalkan baru putus terus kemudian mau cari pacar baru dan sebagainya kayak gitu. Nah, ini juga tetap harus direncanakan kayak gitu ya. Misalkan yang udah nikah, kamu mau punya anak berapa sih, dan sebagainya, gitu. Terus kemudian friends and community juga, learning and knowledge juga. Jadi teman-teman mau upgrade ilmunya tentang apa sih kayak gitu. Misalkan mau jadi programming, kita cari course di depan, kemudian seminggu sekali teman-teman ikut course yang gratis dulu aja kayak gitu. Untuk mendukung goals teman-teman jadi programming kayak gitu. Jadi lebih banyak distribusi ke dalam aktivitas-aktivitas mingguan dan harian kayak gitu. Travel and culture juga sama gitu. Kita teman-teman hobi jalan-jalan, kemudian juga hobi ke tempat-tempat baru.
bertemu dengan budaya-budaya baru dan sebagainya, ke luar negeri, itu pun bisa untuk kemudian dimasukkan. Hobbies and creativity, perencanaan keuangan juga dan sebagainya. Nah, di sini juga teman-teman bisa untuk menginput proudest accomplishment. Jadi pencapaian teman-teman yang paling membanggakan menurut teman-teman kayak gitu. Apa sih pencapaian yang paling membanggakan di tahun 2020? Misalkan ya tadi, saya berhasil untuk naik sepeda 30 km dalam 1 minggu. Ya gitu. Terus biggest challenge-nya apa buat tahun 2021? Saya harus sehat secara asupan makanan kayak gitu. Nggak boleh lagi makan mie dan sebagainya. Terlalu sering. Itu biggest challenge-nya itu misalkan. Terus kemudian, nah jadinya ketika kita udah punya proudest accomplishment sama biggest challenge-nya, kita gabungin, kita definisikan dalam main goals sama habit-nya kayak gitu. 1, 2, 3, dan nanti yang terakhir adalah kita jadi punya tema kayak gitu buat tahun 2021 ini. Ternyata kita temanya adalah kesehatan gitu, misalkan kalau contoh yang saya sebutkan ya. Dari kesehatan ini, tema tahun ini ya berarti tentang kesehatan, dan itu bisa untuk kemudian jadi prioritas kayak gitu. Nah ini gambaran yang nanti worksheet ini juga akan saya bagikan gitu ya di akhir sesi, setelah mungkin sesi tanya jawab gitu. Nanti teman-teman bisa langsung nyoba di rumah teman-teman. Nah, setelah membuat perencanaan itu, saya mau ngasih juga beberapa tips gitu ya buat teman-teman semua, biar teman-teman bisa untuk tetap ngejaga gitu ketika planning atau resolusinya udah dibuat, harus gimana sih biar tetap terjaga resolusi tersebut gitu, biar tetap tercapai, biar ada kontrolnya dan sebagainya. Yang pertama adalah konsep WOOP, wish, outcome, obstacle, dan planning. Kemudian yang kedua adalah the procrastination equation. Kemudian yang ketiga adalah habit stacking, dan yang keempat adalah quarterly evaluation. Nah, saya akan menjelaskan satu-satu. Oh, yang kelima ada satu lagi, daily journaling gitu ya. Nah, yang pertama WOOP kayak gitu. Jadi W ini adalah wish gitu ya. Ketika kita punya mimpi di tahun 2021 itu mau ngapain, mau jadi gimana, itu adalah wish kita. Kemudian outcome-nya adalah ketika kita berhasil mendetailkan si rencana tersebut tadi, kayak misalkan turun berat badan, turunnya spesifik 7 kg kayak gitu. Terus kemudian juga ketika mau lebih sehat, sehatnya pun dispesifikan kayak gitu. Itulah ada sebuah outcome. Nah, terus yang selanjutnya adalah obstacle gitu. Obstacle di sini adalah ketika kita berpikir bukan untuk mencapai rencana tersebut, tapi berpikir ketika rencana tersebut tidak terjadi, apa yang akan terjadi pada diri kita. Ketika 7 kg itu kita nggak berhasil capai untuk menurunkan berat badan, maka kita lebih sehat, kemudian gerak nggak enak, kemudian juga komunikasi sama teman-teman semua perasaannya tuh penuh gitu loh, misalkan karena kegemukan dan sebagainya. Itu kan inversion thinking gitu. Jadi kita berpikir sebaliknya. Daripada kita terus-terusan fokus sama yang tujuan kita, tapi kita juga berpikir, oh kalau misalkan kita nggak mencapai tujuan itu, kita akan buruk loh gitu kondisi kita. Itu adalah inversion thinking atau obstacle-nya. Dan yang terakhir, semua ini itu didetailkan dengan plan kayak gitu. Strategic planning kayak gitu. Jadi dari wish-nya seperti apa, outcome-nya tuh berapa, kemudian itu didetailkan tadi per minggu atau per hari atau bahkan per jamnya, kita tuh mau ngapain sih kayak gitu. Itu yang dinamakan WOP. Kemudian yang kedua, nah ini, kadang ketika kita cuma punya wish dan outcome doang, itu juga nggak benar gitu, karena kita ya cuma berpikir di masa depan terus kayak gitu, tanpa pernah tahu kita harus ngapain sekarang sih gitu. Terus kemudian ketika kita berpikir cuma obstacle doang, ya kita terlalu jujur gitu pada diri kita. Kalau misalkan kita nggak mencapai ini, kita akan seperti ini, kita akan lebih buruk kondisinya, kita akan nggak sehat, kita akan sakit kayak gitu. Tapi kebanyakan mikirin itu pun ya nggak sehat kayak gitu, malah bikin kita makin pesimis lagi. Ya udahlah, nggak usah rencanain kayak gitu. Nah, yang benar adalah ya tadi strategic roadmap gitu. Jadi dari wish dan outcome ditambahin obstacle-nya sehingga kita punya detail dari strategic planning yang ingin kita bangun gitu. Kayak gitu. Terus kemudian yang kedua adalah ketika kita punya ingin menambah motivasi gitu ya, kayak capek di tengah jalan karena resolusinya melelahkan kayak gitu. Di tengah membangun habit kita kecapean kayak gitu. Nah,
Yang perlu di-increase adalah yang bagian atasnya. Jadi ekspektasi kita atau harapan kita itu perlu di-increase value-nya. Kayak gitu. Value itu kayak ketika kita menambah harapan kita, kita juga menambah habit kita kayak gitu loh. Kemudian juga kalau yang bawahnya itu impulsiveness kita harus hindari gitu ya. Ketika misalkan ya lagi kerja, lagi fokus lari, lagi fokus sepedaan, tiba-tiba misalkan ada distraksi notifikasi HP kayak gitu. Itu kan impulsif ya. Kita lihat kemudian kita malah asik dengan HP-nya kayak gitu. Itu sesuatu yang impulsif itu dihindari aja. Sama yang kedua adalah delay kayak gitu. Ketika kita udah punya planning minggu ini harus sepedaan, harus nggak makan yang sehat-sehat dan sebagainya. Tapi kita pending kayak ya udahlah 2 minggu lagi, ya udahlah bulan depan dan sebagainya. Nah, itu yang kemudian harus dihilangkan kayak gitu. Jadi yang atas ditambah, yang bawah dihilangkan. Nah, kemudian yang ketiga adalah habit stacking, teman-teman semua. Jadi habit stacking ini juga salah satu cara kalau bahasa Indonesia ya menumpuk habit kayak gitu. Ketika udah punya goals A, kemudian kita mau mencapai goals tersebut, kita harus ngapain sih? Contoh, kita pengen tidur kita nyaman kayak gitu. Itu goals-nya kan kayak gitu. Kemudian kita harus merubah perilaku kita sebelum tidur. Itu harus ngapain aja. Yang pertama misalkan kita matiin lampu deh, karena matiin lampu itu menambah kualitas tidur menjadi lebih baik kayak gitu. Kita matiin lampu tiap hari kayak gitu. Setelah kita terbiasa mati lampu, kemudian yang kedua kita tambah lagi dengan habit-habit yang juga mendukung si goals untuk tidur nyenyak tadi kayak gitu. Kedua adalah cuci muka kayak gitu. Jadi setelah terbiasa mati lampu, kita juga sebelum mati lampu kita cuci muka dulu. Kayak gitu, cuci muka, akhirnya terbiasa tuh cuci muka dan mati lampu. Tapi untuk menambah tidur yang nyenyak lagi, ternyata ada tips lagi yang lain kayak gitu. Sikat gigi misalkan. Jadi cuci muka, kemudian sikat gigi, kemudian matikan lampu kayak gitu. Jadi ibaratnya habitnya tuh ditumpuk kayak gitu. Ketika satu habit sudah works, sudah berhasil, kemudian kita melangkah selanjutnya ke habit selanjutnya, ketika habit kedua itu udah works, kita melangkah ke habit selanjutnya lagi kayak gitu. Dan itu yang kemudian menjadi suatu habit stacking gitu ya. Ya untuk mencapai goals-nya sama gitu yang kita capai. Tapi habitnya selalu ditumpuk sehingga kita menjadi lebih baik lagi. Dan yang keempat, kita harus evaluasi kayak gitu. Kalau saya menyarankannya adalah quarterly evaluation. Jadi misalkan dalam setahun ada 12 bulan, ya setiap 3 bulan gitu ya, apa yang kemudian berjalan. Terus kemudian apa yang nggak berjalan, terus kemudian apa next quarter ini, apa ya 3 bulan selanjutnya ini, biar si masalah ini bisa selesai, kemudian habitnya apa ya buat 3 bulan ke depan, kayak gitu. Tapi kita udah punya goals dalam 1 tahun itu mau ngapain, kayak gitu. Cuma ini hanya mengevaluasi aja apa yang works dan apa yang didn't work, kayak gitu. Dan yang terakhir adalah daily journaling. Kalau teman-teman semua pernah dengar gitu ya, ketika teman-teman menuliskan sesuatu, kemudian juga teman-teman jadi punya gambaran diri teman-teman semua ini udah ngapain aja sih kayak gitu. Misalkan kayak saya misalkan di dalam setahun ini gitu, flashback lagi misalkan dari tahun 2020 awal tuh udah ngapain aja ya kayak gitu. Terus kemudian ditulis dan sebagainya. Yang ditulis ini semua hal ya, dari mulai tadi health and finance, personality life, terus kemudian juga family, terus kemudian work atau bisnis dan sebagainya, itu semua ditulis. Nah, saya juga sebenarnya sedikit promosi juga gitu ya, karena di daily journaling ini juga salah satu tools yang saya buat, itu namanya ya LiveVite gitu. Salah satu startup yang sedang saya kembangkan juga di Indonesia ini kayak gitu. Jadi LiveVite ini adalah salah satu startup yang buat daily journaling juga. Jadi kita bisa input semua hal tentang diri kita ya, dari yang nggak penting sampai yang penting gitu. Dari mulai kita suka hobinya apa, kemudian juga kita pernah lomba apa gitu, lomba apa aja dari SD, SMP, SMA, kuliah dan sebagainya, atau pengalaman profesional pun bisa kayak gitu. Itu kemudian bisa dituliskan semua, dan si LiveVite ini bakal menganalisis ke diri kita. Kayak kamu tuh ternyata bagusnya di motivation loh, kamu ternyata bagusnya di sepak bola atau olahraga, kamu bagusnya di ini. Kemudian dia akan menampilkan rekomendasi sebenarnya dari hal-hal yang teman-teman sukai kayak gitu. Entah pelatihan-pelatihannya, atau entah kompetisi-kompetisinya, atau misalkan teman-teman yang mau kuliah universitasnya direkomendasikan,
baik yang di Indonesia maupun yang di luar negeri dan sebagainya kayak gitu. Ini akan aku jelaskan lebih lanjut gitu ya setelah sesi tanya jawab mungkin nanti ya. Tapi intinya daily journaling ini penting kayak gitu. Untuk nulisin apa aja yang udah teman-teman lakukan, bukan dari tahun lalu doang, tapi dari kecil, dari dari SD, SMP dan sebagainya. Itu penting banget menurutku karena kita tuh terbentuk ya dari apa yang kita lakukan di masa lalu kan kayak gitu. Jadi kita penting untuk kemudian daily journaling. Ini mungkin beda dari buku harian gitu ya. Kalau buku harian kan isinya curhat dan sebagainya. Tapi kalau ini lebih ke arah kita tuliskan aja apa pencapaian kita, apa kegagalan kita dari dulu sampai sekarang kayak gitu. Oke, itu ya terakhir dari saya mungkin teman-teman pesan dari saya ketika teman-teman semua tumbuh gitu ya 1% setiap harinya dari mulai habit yang dibangun itu kan teman-teman awalnya pasti males-malesan buat melaksanakan itu tapi ternyata lama-kelamaan sebulan, 2 bulan, 3 bulan kok terbiasa kayak gitu. Dan nanti di akhir tahun teman-teman semua bakal 37 kali lebih baik daripada orang yang nggak tumbuh sama sekali 1% setiap harinya kayak gitu. Jadi grow 1% each day. Semoga teman-teman semua bisa untuk menemukan best version of yourself. Gitu. Terima kasih. Saya Fahmi Mubarok. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Kak Fahmi atas pemaparannya yang luar biasa. Jadi teman-teman tadi kita sudah mendengarkan pemaparan yang sangat luar biasa dari Kak Fahmi. Dan sekarang kita tahu bahwa untuk mencapai the best version of our life, of ourselves itu membutuhkan perjalanan yang panjang. Jadi teman-teman semua tadi catat apa saja tips-tips dan penyusunan target dan rancangan dan lain-lain untuk sebagai bekal teman-teman semua dalam menjadi the best version of ourselves kayak gitu. Baik, saat ini langsung saja kita masuk ke sesi tanya jawab. Di sini udah ada beberapa pertanyaan yang masuk nih Kak. Yang pertama dari Fitri Ilma Wahyuni dari UIN Malang. Fitri nanya, Kak tolong diberikan contoh untuk daily activity agar bisa menjadi mahasiswa yang produktif dan bisa menyeimbangkan antara tugas kuliah, organisasi, dan juga kegiatan sehari-hari. Terima kasih, Kak. Oke. Tadi pertanyaannya dari siapa namanya? Fitri Ilma Wahyuni. Ya, Fitri ya. Ya, Fitri. Oke. Fitri, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi ini juga sebenarnya yang sering ditanyakan gitu ya. Terkait planning karena kita pengen untuk kemudian semua area of life dari diri kita tuh bisa works gitu, bisa jalan gitu rencana yang ada di dalam diri kita. Nah, yang perlu diketahui adalah tadi pertama jangan sampai kita tuh mau semuanya bekerja dalam satu waktu. Nggak mungkin bisa gitu ya karena kalau kita misalkan mau semuanya tuh bekerja dalam satu waktu itu akan menjadi alamat gagal lah intinya kayak gitu karena kita nggak bisa untuk melakukan sesuatu, kita punya kapasitas sebagai manusia gitu. Nah makanya yang saya rencanakan ini kan 1 tahun gitu. Jadi dalam 1 tahun ini kita bisa bagi lagi per bulannya ada 12, kemudian juga per minggunya kayak gitu. Misalkan contoh misalkan di 3 bulan pertama emang teman-teman mau fokus di akademik kayak gitu karena mungkin kegiatan perkuliahannya baru mulai dan sebagainya kayak gitu. Terus kemudian di 3 bulan berikutnya teman-teman udah list, oh ternyata ada acara-acara besar nih di organisasi teman-teman kayak gitu. Oke, berarti 3 bulan pertama akademik, 3 bulan kedua adalah organisasi. Kemudian 3 bulan selanjutnya apa sih? 3 bulan selanjutnya lagi apa sih kayak gitu. Nah itu sebenarnya main di strategik aja kayak gitu. Karena kita udah punya waktu 8.760 jam dalam 1 tahun ini, ya kita mau bagi buat apa aja sebenarnya. Ketika kita udah membagi-baginya, terus habit yang mau kita bangun tuh apa sih? Kayak gitu. Kita mau, misalkan mau dapat ilmu soal Niven atau self-development kayak gitu. Di kuarter kedua, terus kuarter ketiga kita mau fokus di akademik, kita mau jadi asdos, kemudian kita mau jadi A, B, C, D, dan sebagainya. Kayak gitu. Itu yang kemudian kita harus lakukan. Ya, lebih ke pembagian waktu aja sih dalam 1 tahun ini kita mau ngapain aja kayak gitu. Oke Kak Fahmi, terima kasih atas jawabannya. Semoga tadi menjawab ya Fitri.
atas pernyataan dari Kak Fahmi. Lanjut nih Kak, ada pertanyaan selanjutnya dari Elvina. Terkadang saat mempunyai suatu planning itu ada satu hal, yaitu takut untuk memulai planning tersebut. Untuk menyikapi hal tersebut, hal apa yang harus dilakukan? Ya, oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi sebenarnya ada trik gitu ya dari psikolog gitu, kalau teman-teman sering ikutin, namanya Daniel Kahneman. Jadi dia ya tadi pernah berbicara soal yang namanya fresh start effect gitu. Jadi kita selalu punya keinginan buat atau punya harapan baru ketika memulai sesuatu yang baru. Contohnya kayak ketika mau mulai dari misalkan SMA ke kuliah, kita selalu lebih semangat gitu. Terus kemudian pindah kota dari Jakarta ke Bogor atau dari Jakarta ke Yogyakarta, kita selalu punya semangat baru ketika mau menghadapi fase itu. Nah, fase-fase itulah yang kemudian kita harus produksi terus kayak gitu. Ketika kita misalkan udah gagal di satu planning gitu ya, kita harus buat resolusi baru supaya kita fresh start effect-nya tuh balik lagi gitu. Balik lagi, kemudian kita tahu, kemudian kita jadi punya harapan baru, akhirnya kita jalanin lagi dan sebagainya. Tapi ya tadi ketika mau ngejalaninnya lagi, jangan sampai kesalahan yang lalunya diulang. Ya tadi kita harus strategic planning itu, kita harus merencanakan detail betul-betul. Kita harus ibaratnya tidak boleh menyia-nyiakan fresh start effect dalam diri kita kayak gitu. Jadi ya caranya dengan planning tadi. Karena sayang kan udah muncul semangat baru, pas dilakuin gitu-gitu lagi kayak gitu. Jadi intinya itu menggabungkan antara kondisi psikologis kita yang emang suka yang namanya sama fresh start, kemudian strategic planning yang harusnya kita buat kayak gitu. Oke, terima kasih Kak Fahmi. Jadi ini selanjutnya ada satu pertanyaan lagi dari Salza. Sebelumnya terima kasih Kak Fahmi atas ilmunya hari ini. Saya mau tanya, kalau saat kita nge-build habit, tapi ada aja orang di sekitar kita yang mengganggu proses itu sehingga habit itu tidak terbentuk dengan baik. Nah, bagaimana caranya untuk menghadapi hal tersebut? Terima kasih. Iya. Jadi tadi ya ketika kita mau bangun habit, memang selalu banyak gangguannya gitu ya. Makanya tadi saya kasih persamaan motivasi gitu ya. Jadi di kolom atas itu yang perlu ditambah adalah ekspektasi kita atau harapan baru kita. Itu ditambah terus gitu jumlahnya, sehingga kita punya alasan untuk terus mau mencapai habit tersebut. Sama yang di bawahnya itu yang harus dikurangi adalah impulsiveness atau sesuatu yang tiba-tiba datang tanpa direncanakan dan itu mendistraksi kita. Kayak gitu. Dan yang kedua adalah delay. Jadi delay itu ya tadi ketika kita punya rencana minggu depan mau sepedaan 30 kilo. Kayaknya 2 minggu lagi aja deh gitu. Kayaknya bulan depan aja deh kayak gitu. Nunda-nunda. Nah, itu yang perlu dibuang kayak gitu. Jadi impulsiveness dan delay itu dua hal yang perlu dibuang jauh-jauh gitu ya. Impulsiveness itu nggak cuma dari diri kita ya. Dari teman-teman kita yang tiba-tiba datang ngajak ini dan sebagainya kayak gitu. Semakin dewasa kita itu semakin, menurutku circle pertemanan itu semakin sedikit. Dan ya alhamdulillahnya ketika semakin dikit kita jadi bisa memilih kita mau berada di circle mana yang membuat kita produktif kayak gitu. Kita nggak pernah punya yang namanya mantan teman gitu ya. Tapi ketika kita berteman tapi dia sudah di luar lingkaran produktivitas kita, ya udah gitu. Bukan berarti kita udah nggak temenan sama dia lagi, tapi ya sebatas dia cuma nggak masuk ke dalam lingkar produktif kita kayak gitu. Tapi ya kita tetap berbuat baik, hubungan kita baik dan sebagainya, it's okay gitu. Oke, terima kasih Kak Fahmi. Semoga tadi pernyataan dari Kak Fahmi menjawab pertanyaan dari Salza. Jadi memang kalau memang sudah lingkungan kita itu sudah tidak baik ya untuk diri kita sendiri, ya mau tidak mau carilah lingkungan yang lebih mendukung diri kalian untuk lebih produktif gitu ya Kak ya. Ya, Nah di sini karena masih ada waktu untuk sesi pertanyaan, jadi ada pertanyaan lagi nih Kak, tapi dari nggak ada namanya, jadi anonim. Gimana caranya konsisten melakukan suatu hal agar dapat terbentuk kebiasaan atau habit? Karena pasti apabila kita mengulang habit tersebut akan ada rasa jenuh. Jadi gimana untuk mengatasi rasa jenuh tersebut? Ya, oke. Jadi
Tadi rasa jenuh itu sebenarnya pertama bisa dihindari dengan yang namanya obstacle atau inversion thinking gitu ya. Daripada kita memikirkan harapan atau goals kita doang, kita lebih baik memikirkan kalau kita nggak mencapai goal itu kita akan buruk nggak ya, kayak gitu. Contohnya tadi ketika kita mau turun berat badan, ketika kita nggak turun berat badan atau nggak mencapai goal tersebut, kita akan gimana ya? Misalkan nggak sehat, kemudian geraknya susah, terus sakit-sakitan contohnya, atau ya dijauhin sama lawan jenis contohnya. Semacam itu juga bisa jadi sebuah reason buat kita bahwa oh ternyata emang kita kalau misalkan nggak mencapai goals tersebut, banyak obstacle yang akan kita hadapi gitu, banyak keburukan yang lebih banyak kita hadapi. Jadi berpikir terbalik seperti itu malah akan membuat kita lebih optimis lagi dan lebih pengen lagi buat mencapai goals kayak gitu. Itu sih kalau menurutku ya tadi. Gitu. Oke, terima kasih banyak nih Kak. Nah, satu lagi nih Kak, ada pertanyaan yang menarik menurut saya, tapi lagi-lagi ini anonim. Jadi kalau dari Kak Fahmi sendiri, apakah Kak Fahmi pernah merasakan down pada saat sesuatu tidak berjalan dengan yang diinginkan? Lalu apa yang dilakukan Kak Fahmi agar dapat bangkit kembali? Oke. Jadi down tuh pernah ya kayak gitu. Apa mungkin beberapa tahun lalu gitu ya, karena goals-nya sering tidak tercapai dan sebagainya. Misalkan pengen masuk kuliah atau pengen dapat kerja dan sebagainya, ternyata kita belum dapat kayak gitu misalkan. Nah itu yang kemudian bikin kecewa. Karena waktu itu saya masih melihat itu sebagai goals. Gitu. Jadi pokoknya harus masuk universitas ini, kamu akan senang gitu. Pokoknya harus masuk kerjaan ini, kamu akan senang kayak gitu. Kalau misalkan nggak masuk kerjaan tersebut atau universitas tersebut, kamu akan nggak bahagia kayak gitu. Mikirnya masih kayak gitu. Jadi mikirnya masih goals oriented. Tapi ketika kita punya investing mindset tadi, ketika kita berpikir bahwa ternyata dalam mencapai goals mau kuliah di UGM misalkan, kita udah punya habit setiap minggunya belajar, kemudian habit setiap minggunya kepoin akun-akun Instagram dan sebagainya yang berkaitan dengan perguruan tinggi, latihan soal UTBK, terus sharing-sharing sama alumni kita yang udah masuk kuliah di sana kayak gitu. Dan itu habit-habit yang menurutku setelah melewati fase itu justru yang jadi investasi gitu. Itu ya justru yang jadi emasnya kayak gitu. Bukan di goals akhirnya, tapi how we build the habit. Gimana cara kita membangun habit tersebut, dan habit tersebutlah yang menjadi emasnya kayak gitu. So ketika kita kecewa, kita nggak dapat goalsnya, setidaknya kita udah punya habit untuk mencapai goals tersebut, sehingga misalkan di tahun itu oke, kita nggak dapat, di tahun depan kita bisa lakukan lagi karena kita udah punya pola habitnya kayak gitu. Jadi pemikirannya harus diubah, kita harus punya investing mindset atau ya istilahnya growth mindset lah. Jadi mindset kita buat tumbuh kayak gitu, bukan fixed mindset. Bukan kita menyatakan bahwa kalau kita gagal mencapai goals, kita gagal kayak gitu. Padahal kita udah build habit yang bisa mencapai goals tersebut mungkin di lain waktu gitu. Gitu sih. Oke, terima kasih Kak Fahmi. Mungkin kita cukupkan saja untuk sesi tanya jawab ini. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah bertanya. Berikut dengan Kak Fahmi yang sudah menjawab dengan sangat jelas, dan semoga pernyataan Kak Fahmi tadi bisa menjawab teman-teman semua. Nah, memang untuk memahami potensi, menyusun target untuk menjadi the best version of ourselves itu sangat penting ya teman-teman. Tapi ada hal yang lebih penting daripada hal tersebut, yaitu kita harus bisa memanage habit kita, kebiasaan kita, agar ya nantinya target-target dan potensi yang kita punya itu bisa maksimal untuk dilaksanakan seperti itu. Nah, saya jadi ingat salah satu quote dari seorang penulis terkenal dari Afrika bernama Gugu Mona. Ia berkata bahwa there can be no one better than yourself. So be the best version of you because no one is born to represent another. Jadi tidak ada orang yang lebih baik daripada dirimu. Jadi jadilah versi terbaik dari
dirimu sendiri karena di dunia ini tidak ada yang lahir untuk merepresentasikan orang lain. Oke, sebelum kita menutup acara pada siang hari ini, Kak Fahmi mungkin bisa memberikan closing statement atau pesan untuk kita semua. Silakan Kak Fahmi. Ya, oke, teman-teman semua. Jadi tadi sudah dijelaskan gitu ya terkait gimana sih cara kita buat menjadi versi terbaik dari diri kita gitu. Salah satunya dengan planning dan sebagainya. Nah, sebenarnya aku pengen ngasih tahu buat teman-teman semua yang memang tertarik gitu ya dengan materi tadi, terus pengen teman-teman dibagiin atau mungkin teman-teman pengen dibagiin lembar kerjanya dan sebagainya, itu nanti teman-teman bisa isi form yang akan aku share di kolom chat gitu ya. Nanti minta tolong ke panitia buat ya aku bakal share lah formnya dan sebagainya kayak gitu. Terus juga buat teman-teman semua yang sedang ingin develop banget dari dirinya. Nah, kebetulan juga aku lagi build juga sebuah platform namanya Live.IT ini, dan sebenarnya ini akses premium gitu ya, tapi buat peserta yang ikut di workshop ini aku akan kasih gratis gitu ke premium aksesnya kayak gitu. Nah, di sini tuh teman-teman bisa untuk input semua achievement atau pencapaian yang teman-teman punya dari mulai lahir gitu ya sampai sekarang. Apapun bisa diinput gitu, kayak dapat kerja atau kuliah di mana, atau dapat magang di mana dan sebagainya, dari yang profesional sampai yang nggak profesional gitu ya, kayak menang juara sepak bola antar kampung dan sebagainya kayak gitu. Itu bisa diinput di sini semua. Terus juga bisa cerita soal passion teman-teman semua, misalkan musik, atau suka berwirausaha, atau suka membaca buku dan sebagainya, bisa ditulis di sini semua. Kemudian juga akan ada pertanyaan-pertanyaan tentang pengalaman hidup teman-teman semua yang nantinya akan dikurasi, terus kemudian akan ada rekomendasinya. Nah, apa sih rekomendasinya? Rekomendasinya itu bisa berbentuk buku-buku bacaan yang teman-teman perlu baca kayak gitu, atau misalkan pelatihan atau kursus-kursus yang bisa teman-teman dapatkan gitu ya di sini. Kemudian juga kalau misalkan teman-teman yang masih sekolah terus mau ke kuliah, itu juga ada untuk kemudian rekomendasinya. Terus kemudian juga opportunity buat teman-teman yang lagi cari kerja atau cari intern, lokasinya di Indonesia ada, atau misalkan di Singapura juga ada. Kayak gitu, itu bakal dapat akses teman-teman semua. Tapi syaratnya tadi, ketika teman-teman udah ngisi form yang akan aku bagikan ke teman-teman semua. Nah, di luar ini, ya intinya saya ingin menyampaikan bahwa tetap tumbuh 1% setiap harinya. Karena ketika teman-teman berhasil tumbuh 1%, meskipun nggak kerasa banyak ya perubahannya, tapi di akhir tahun teman-teman akan 37 kali lebih baik daripada teman-teman hari ini. Daripada teman-teman di akhir tahun sama aja gitu. Lebih baik teman-teman semua bertumbuh 1% setiap harinya. Nah, buat bertumbuh itu tadi aku juga lagi build platform tadi, sama aku juga punya yang namanya Telegram channel gitu ya, buat teman-teman semua yang tertarik tentang self-development atau practical insight dan sebagainya, itu gabung aja dan itu semua gratis kayak gitu. Karena aku beneran concern di situ dan memang pengen berbagi kayak gitu. Jadi buat teman-teman semua, mari kita bertumbuh 1% setiap harinya bersama-sama. Gitu. Terima kasih. Oke, wah teman-teman baik banget nih Kak Fahmi sudah mengizinkan kita untuk bisa akses Live.IT tadi ya Kak ya. Jadi teman-teman jangan lupa register aja di Gform yang tadi sudah di-share sama Kak Fahmi. Dan mungkin nanti kalau misalnya ada yang nanya nih Kak untuk yang pengen dapat PPT dari presentasi tadi, apakah berkenan untuk di-share atau gimana Kak? Ya, jadi teman-teman semua kalau misalkan mau dapat PPT dan sebagainya, bisa diisi dulu gitu ya formnya di sini. Nanti di situ teman-teman bisa ada input email juga. Jadi teman-teman nanti ketika udah mendaftarkan di situ, teman-teman bakal aku kasih materinya, kemudian lembar kerjanya, dan juga akses premium ke si Live.IT ini atau platform yang sedang aku kembangkan ini. Kayak gitu. Jadi jangan khawatir, semua nggak dipungut biaya, emang gratis kayak gitu. Jadi kalau misalkan ada yang gratis, kenapa enggak gitu. Oke, gitu sih. Jadi formnya itu udah aku share ya di chat.
Oke Kak Fahmi, selanjutnya kita mungkin sebelum closing, kita masuk ke sesi penyerahan sertifikat dulu secara simbolis kepada pembicara. Mungkin kepada operator bisa ditampilkan sertifikatnya untuk didokumentasikan. Dan mungkin teman-teman bisa ngasih reaction applause nih buat Kak Fahmi karena sudah luar biasa sekali loh. Sudah bisa mengisi materi yang luar biasa pada siang hari ini. Oke, mungkin operator bisa dikondisikan, dihitung untuk difoto atau gimana? Nah, baik, kita cukupkan saja sesi penyerahan sertifikat secara simbolis ini. Mungkin nanti akan diserahkan ya Kak dengan panitia sertifikat ini kepada Kakak. Nah, sebelum kita benar-benar menutup acara pada siang hari ini, mungkin kita bisa melakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu. Kepada teman-teman mungkin bisa membuka kameranya dan kepada operator bisa dikoordinasikan. Silakan kepada teman-teman untuk mengaktifkan kameranya. Saya hitung ya. Ada 4 slide di sini. Slide pertama, 1, 2, 3. Slide kedua. Slide kedua dia belum on cam nih. Slide kedua, 1, 2, 3. Slide ketiga, 1, 2, 3. Slide terakhir, 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke Yasmin. Ya, terima kasih kepada operator dan sampailah kita di penghujung acara pada siang hari ini. Terima kasih banyak kepada Kak Fahmi selaku pembicara yang luar biasa yang sudah berkenan mengisi materi pada siang hari ini. Berikut dengan teman-teman semua yang telah mengikuti acara hingga akhir dan tentunya terima kasih kepada panitia yang telah menghadirkan acara yang luar biasa ini. Semoga acara pada siang hari ini dapat memberikan manfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa follow Instagram @yupedia_id. Dan boleh juga di-follow akun Kak Fahmi di Instagram @fahmimubarokfm, ya Kak. Dan untuk teman-teman peserta, saya informasikan untuk jangan terlebih dahulu meninggalkan WhatsApp group, karena nantinya akan ada informasi terkait sertifikat. Oke, baik, saya selaku moderator memohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Sampai bertemu di acara Bincang Yupedia selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay healthy and have a nice day, everyone. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya.